Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faiz Ahmad Nadif dengan NPM 23570510112. Di sini saya akan membuat video pengganti di pertemuan ketiga, yaitu Association Analysis atau dalam kurung a priori. Untuk gambaran umumnya itu Association Analysis itu merupakan salah satu metode dalam machine learning yang berfokus pada eksplorisasi data untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara item dalam sebuah dataset. Salah satu algoritma yang paling dikenal dalam association analysis adalah algoritma a priori yang diperkenalkan oleh Rakesh Agrawal dan Ramakrishnan Sirikan pada tahun 1994. Algoritma ini merupakan konsep frequent in item set dan support threshold untuk menemukan pola yang signifikan antara dalam kumpulan data transaksional. Melalui algoritma ini, kita dapat mengidentifikasi kombinasi item yang sering muncul bersama yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti analisis pola, belanja konsumen di supermarket, pengaturan produk, dan rekomendasi item. Jadi definisinya itu merupakan salah suatu analisis pendekatan eksplorasi data untuk menemukan asosiasi antara suatu kombinasi item dengan kombinasi item lainnya. Kemudian association analysis ini menggunakan konsep association rule dalam pembentukan pengetahuan asosiatif antara item pada kumpulan data yang berukuran besar. Analisis ini sangat populer untuk menganalisis isi keranjang belanja di supermarket. Contohnya, seberapa besar kemungkinan seorang konsumen untuk membeli sampo juga akan membeli sabun. Jadi sederhananya itu dia didefinisikan sebagai algoritma yang berbasis aturan asosiasi yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan antara item dalam sebuah dataset. Gampangnya itu kayak dia seberapa seberapa sering item itu muncul dan seberapa sering item tersebut akan muncul bersama item lainnya dalam kombinasi tertentu. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu, yang kelebihan itu mudah dipahami dan implementasi, efektif untuk dataset kecil hingga sedang, dan dapat menemukan pola berharga. Dan kekurangannya itu kinerjanya lambat pada dataset yang besar, kemudian konsumsi memorinya itu tinggi dan terbatas pada data transaksional. Terminologinya itu seperti ini. Support adalah ukuran seberapa sering suatu item atau item set muncul dalam suatu kumpulan transaksi. Dalam konteks algoritma a priori, support dihitung sebagai rasio antara jumlah transaksi yang mengandung item set tertentu dengan jumlah total transaksi dalam dataset. Untuk rumus itu seperti ini: x merupakan n x dibagi dengan n transaksi. Untuk confidence itu dia adalah ukuran kekuatan hubungan antar dua item atau lebih dalam aturan asosiasi. Confidence mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa jika suatu item A muncul dalam transaksi, maka item B juga muncul. Jadi cx maka y sama dengan p dalam kurung y atau x sama dengan n xy dibagi dengan nx. Kemudian untuk item set itu dia kumpulan item terdapat pada suatu transaksi. Konteksnya itu setiap transaksi dalam dataset biasanya berisi satu atau lebih item. Contoh sederhana itu susu roti, telur, keju, mentega. Ya, untuk item set itu digunakan untuk membentuk aturan asosiasi yang dapat membantu memahami hubungan antar produk dalam suatu kumpulan transaksi. Untuk item set itu dia adalah item set yang terdiri dari k item, misalnya satu item dia ada susu, roti, mentega, dan dua item itu dia susu, roti, mentega, dan tiga item itu dia susu, roti, mentega. Jadi dia dalam satu set. Kemudian terus itu pengerjaan itu pokoknya dia dari satu item set, dua item set, tiga item set, dan seterusnya hingga menemukan item set yang sering muncul sesuai dengan nilai support minimum. Dan untuk frequent item set itu adalah kombinasi item set yang paling sering muncul dalam dataset transaksi berdasarkan nilai minimum support yang telah ditentukan. Jika suatu item set memiliki nilai support yang lebih besar atau sama dengan threshold yang ditentukan, maka item set tersebut dianggap sebagai frequent item set. Jika minimum support itu adalah kayak contohnya itu dia minimum supportnya itu 40%, kemudian
item set susu itu muncul dalam 50% transaksi, maka item set ini dianggap sebagai frequent item set gitu kan. Kalau sebaliknya ya dia nggak bakal dianggap. Kemudian untuk count itu jumlah kemunculan suatu item set dalam transaksi, itu digunakan untuk perhitungan support untuk menentukan apakah suatu item set memenuhi kriteria frequent item set atau tidak. Untuk studi kasus itu seperti ini. T1 itu ada transaksi yang pertama itu ada susu mentega gula dan seterusnya. Yang berdasarkan data di atas itu kita bisa nentuin itu dia seberapa sering dan seberapa bisa mengukur juga support item itu dan minimal confidence-nya. Jadi kalau di sini tuh minimal confidence itu 60%. Jadi susu itu dia ada 3 kali muncul berarti 60% supportnya. Kemudian mentega itu count-nya 4 yang berarti dia kan dari 5 jenis item. Jadi dia kalau 4 itu berarti 80%. Dan untuk gula itu dia karena satu kali muncul doang dia 10 supportnya 20% doang. Udah itu roti itu ada 3 kali muncul dan seterusnya. Karena item set gula tidak memenuhi syarat yaitu minimal support itemnya adalah 40%, maka dia itu bakal dieliminasi gitu. Jadi sisa seperti ini. Kemudian untuk dilanjutkan ke dua item set. Jadi dia mengambil dari sini juga. Jadi kayak ada susu mentega, udah itu susu roti, susu mentega, susu roti, udah itu susu, kan karena udah gula dieliminasi jadi nggak diambil. Susu mentega, susu roti, susu kopi gitu kayaknya. Iya. Seterusnya dibuat dia seberapa sering sih dua yang udah dikumpulin ini seperti ini dia supportnya berapa persen munculnya gitu. Jadi kalau misalnya dia bawah 60% dia bakal dieliminasi, kalau 60% ke atas dia bakal dianggap sebagai frequent. Kemudian dilanjutkan hingga mencapai dia sisa, pokoknya hingga mencapai semua itemnya itu dia nggak mencapai supportnya lagi kayak gitu. Nggak juga sih, ini dia kayak gini soalnya. Jadi ini tabelnya untuk perhitungan confidence itu dan aturan asosiasinya itu dia susu mentega maka kopi gitu kan. Berapa sering seseorang membeli susu dan mentega, sebanyak 66% transaksi yang ada juga akan membeli kopi gitu. Kayak gitu aturan asosiasi. Dan untuk sekian yang bisa saya uh, sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.